Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ika. Gimana nih kabarnya Ibu Ika? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sementara sudah mendingan Pak. Kemarin masih agak kurang sehat sih. Oh iya Pak, sudah lama ya kita nggak ngobrol. Iya Ibu, karena banyak sih kesibukan di sekolah, kemudian banyak pekerjaan lain di luar. Oh iya Bu, gimana kalau sambil kita mengisi kesibukan kita ngobrol sebentar. Boleh ya Bu? Walaupun cuma secara virtual ya Bu. Kira-kira kita mau ngobrol tentang apa ya Pak? Ibu Ika beberapa hari ini saya perhatikan kan sibuk di tengah kesibukan ibu sibuk sekali menerima beberapa telepon saya lihat dari beberapa teman guru. Mohon maaf ya Bu. Dan kemudian setelah menerima telepon itu Ibu terlihat sedih, terlihat murung. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Oh iya Pak, saya sebetulnya nggak ada masalah di sekolah. Tetapi saya ditelepon oleh beberapa guru mata pelajaran yang mengatakan bahwa ada satu anak kawalan saya yang tidak melakukan aktivitas pembelajaran untuk mata pelajaran tersebut. Jadi dia sama sekali tidak melakukan aktivitas apapun. Akhirnya guru mata pelajaran menghubungi saya. Begitu Pak kira-kira. Oh iya Bu, iya. Kalau hari ini kita berdiskusi tentang hal itu, kira-kira apa yang Ibu ingin capai, kemudian apa yang Ibu ingin dapatkan solusi dari diskusi kita hari ini? Oh iya, saya harap atau Pak Haris bisa mendengarkan cerita saya dan bisa memahami saya dan kiranya juga bisa memberikan pendapat atau saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya harapkan ini. Seperti itu Pak. Oh iya, selain itu ada lagi yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini Bu? Sebenarnya saya pribadi ingin sekali membantu anak saya ini Pak, tapi saya itu bingung bagaimana caranya membantu secara pribadi. Saya pengen anak ini terbantu, tapi saya bingung sekali apa yang harus saya lakukan. Gini Bu, coba Ibu ceritakan pada saya apa yang Ibu rasakan saat ini. Iya. Jujur ya, saat itu sangat itu Pak. Oh iya oke. Apa yang membuat Ibu sampai merasa sedih? Kok sampai Ibu sering terlihat murung? Kalau saya amati beberapa hari ini, coba Ibu ceritakan. Halo Ibu Ika? Iya. Bagaimana Pak? Gini Bu, iya tadi sekarang saya ulangi ya Bu. Tadi kita sempat putus. Ini coba ceritakan pada saya apa yang Ibu rasakan nih saat ini. Oh iya, nggak apa-apa ya Pak, saya ceritakan. Iya. Iya.
Jadi ada beberapa guru mapel itu cenderung menyalahkan anak ini. Dan memang anak ini bersalah karena dia kan tidak melakukan aktivitas. Tetapi guru mapel tersebut itu tidak mau tahu sebenarnya kenapa anak ini bisa tidak melakukan aktivitas pembelajaran. Guru mata pelajaran ini cenderung menyalahkan, kadang tanpa mau mengetahui apa sih yang sebenarnya yang terjadi pada anak ini. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Apalagi kira-kira yang membuat ibu merasa sedih? Saya juga sangat sedih karena sebenarnya saat ingin membantu anak ini, tetapi saya tidak tahu caranya bagaimana. Apa sih yang harus saya lakukan? Seperti itu mungkin. Begitu. Iya, iya, Iya. iya, iya, Bu. Apa masih ada yang ingin ibu ceritakan selain yang tadi ibu sudah ceritakan? Iya. Sebenarnya merasa gagal menjadi wali kelas karena tidak bisa mencari solusinya, dan saya sangat kecewa karena tidak bisa mengatasi masalah ini. Baik, Bu. Saya dapat merasakan sih apa yang ibu rasakan dan memahami betul bagaimana perasaan ibu sekarang. Karena ibu sudah berbuat, tetapi beberapa guru tetap menyalahkan ibu. Kemudian murid itu yang tadi ibu ceritakan tidak mau belajar, dan ibu menyalahkan diri sendiri sampai ibu bilang ibu merasa gagal. Iya, Pak. Itulah yang membuat saya sangat sedih karena beberapa guru menyalahkan saya dan bagaimana saya bertanggung jawab terhadap anak saya, dan sudah banyak yang saya lakukan biar tidak terjadi masalah terhadap anak didik saya, dan itulah yang menyebabkan kenapa saya sangat sedih dan merasa gagal menjadi seorang wanita. Seperti itu, Pak. Iya. Kira-kira dengan murid-murid ibu yang lain bagaimana, Bu? Ada masalah? Iya, kalau murid-murid saya yang lain itu alhamdulillah tidak ada masalah. Oke. Kalau boleh tahu, apa saja yang sudah ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang kemarin terjadi? Iya, Pak. Ketika saya mendapatkan berita atau mendapatkan informasi dari guru lain, kemudian saya menghubungi lewat telepon. Sebenarnya awalnya anak ini mengabaikan, akhirnya dengan terus saya mencoba mendekati dia secara pribadi, akhirnya anak tersebut ini mau menjawab dan menjawab saya ya, dan dia mau menceritakan apa sih sebenarnya permasalahannya. Kenapa dia tidak mau mengerjakan tugasnya, tidak mau mengikuti ulangan dan tidak mau melakukan aktivitas apapun. Nah, ini ya pertanyaan saya. Intinya dia tidak mau melakukan aktivitas apapun. Dia menceritakan masalahnya bahwa sesungguhnya dia ada masalah keluarga, seperti itu, Pak. Iya. Selain itu, apalagi yang ibu sudah lakukan? Oh iya, Pak. Jadi selain itu, saya sudah mencoba memberikan support, Pak, dukungan. Dia kemudian sudah mencoba agar dia mau mengikuti, melakukan aktivitas sekolah. Awalnya dia bilang iya, tetapi ternyata dia tidak mau melakukan itu. Baik, Ibu Ika, cukup banyak yang ibu sudah lakukan berarti ya sejauh ini untuk dapat membantu anak itu. Nah, kalau boleh tahu, apakah ibu sudah pernah mengajak guru mata pelajaran yang lain untuk mendiskusikan masalah ini? Iya, sudah, Pak, sudah pernah. Sudah ya. Kemudian selain guru mata pelajaran yang bersangkutan, siapa lagi yang pernah ibu ajak untuk mendiskusikan masalah ini? Iya, saya sudah bercerita dengan kepala sekolah. Kemudian beliau sudah melakukan pemanggilan seperti itu, Pak.
Ya, ya, oke, oke. Menurut Ibu sampai sejauh ini, usaha yang sudah Ibu lakukan, apa kira-kira yang menyebabkan murid ini tidak mau berubah? Iya, kalau apa namanya? Kalau saya lihat ya, secara pribadi kayaknya anak ini yang tidak memiliki niat untuk berubah, dan di samping komitmen orang tua juga tidak mendukung tentang pendidikan anak ini. Oh, jadi orang tuanya juga tidak mendukung pendidikan anaknya ya? Iya Pak, jadi menurut yang saya dengar, anak ini adalah anak dari istri kedua bapaknya. Iya, oke, oke. Begini, apakah Ibu sudah pernah berusaha menemui orang tuanya? Iya Pak, ya saya sudah berusaha untuk menemui orang tuanya, kemudian meminta orang tuanya juga untuk datang ke sekolah, tetapi yang menemui saya bukan orang tuanya, melainkan hanya kakaknya. Oh iya. Kemudian apakah menurut Ibu, Ibu itu perlu menyampaikan masalah ini langsung kepada orang tuanya itu? Sangat perlu menurut saya Pak. Jadi peran orang tua itu kan sangat penting terhadap pendidikan anak-anaknya tentunya ya Pak. Jadi orang tua itu harus ikut menuntun ya agar anak-anak itu menjadi anak yang baik. Tentunya harus ada dukungan juga dari orang tua. Tidak cukup dari walinya saja. Peran orang tua itu juga sangat besar pengaruhnya Pak terhadap kesuksesan anak tersebut. Iya betul sekali Bu. Ya oke. Kemudian dengan guru mata pelajaran yang mengajar di kelas Ibu dan kepala sekolah tadi yang Ibu ceritakan, apakah Ibu sudah pernah membuat kesepakatan dengan mereka untuk melakukan treatment terhadap anak ini? Iya, untuk membuat kesepakatan itu belum saya lakukan Pak, yang sudah apa namanya barusan hanya diskusi saja terhadap permasalahan anak ini. Untuk kesepakatan belum Pak, rencananya saya memang kalau saya berhasil menemui orang tuanya, saya akan meminta bantuan agar membantu saya dalam memantau proses belajar dari anak itu. Kemudian saya akan membuat kesepakatan tentang cara penanganan murid bersama guru yang mengajar di kelas dan orang tuanya. Seperti itu Pak, kira-kira. Iya, iya. Apakah Ibu punya keyakinan untuk dapat mengatasi masalah anak ini? Iya Pak, saya yakin Pak, saya akan memaksimalkan peran orang tua, kemudian akan membuat apa namanya kesepakatan yang sama dengan guru mata pelajaran untuk uh, mengatasi masalah anak ini. Halo Pak. Iya, jaringan ngomongkan. Saya lanjut ya Bu. Iya. Oke ya, jaringannya agak sulit. Oke, berarti sebenarnya Ibu sudah tahu penyebabnya, kenapa usaha yang sudah Ibu lakukan selama ini, dan menurut saya sudah cukup maksimal. Kemudian belum juga berhasil, karena sekuat apapun Ibu berusaha dan berbuat, kalau tidak ada usaha dan komitmen sama-sama yang sama dari guru-guru yang lain, juga ada komitmen dari orang tua dan anak itu sendiri, berarti semuanya itu tidak akan membuahkan hasil. Iya Pak. Betul sekali. Dengan melihat penyebab dari masalah yang Ibu rasakan itu, tadi kira-kira untuk beberapa hari ke depan,
apa sih yang rencananya Ibu Ika akan lakukan? Iya Pak, untuk rencananya mungkin yang pertama Ya. yang akan saya lakukan adalah saya akan menemui orang tuanya. Jadi saya akan menemui orang tuanya secara langsung ya Pak, dan akan menceritakan kepada orang tuanya tentang permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Kemudian setelah itu saya akan mengadakan kesepakatan dengan guru mata pelajaran dan kepala sekolah untuk bagaimana caranya menangani permasalahan seperti ini. Iya, ya. Dari rencana yang tadi Ibu katakan, sudah ungkapkan, kira-kira yang mana yang akan Ibu prioritaskan? Iya, jadi tentunya kesepakatan jadi saya akan mengadakan kesepakatan dengan guru mata pelajaran, kemudian dan kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana cara menangani masalah ini. Setelah itu baru kemudian saya berkunjung ke rumah anak ini untuk bertemu dengan orang tuanya secara langsung. Oh iya, bagus sekali. Saya apresiasi, bagus sekali. Sebagai dasar, menurut saya itu adalah langkah yang sangat tepat untuk Ibu lakukan. Kira-kira nih ada lagi yang bisa Ibu lakukan selain cara tadi? Ya, tentunya saya akan mendekati anak ini, berusaha untuk melakukan pendekatan secara pribadi, dan karena saya memiliki keyakinan ketika hati saya yang berbicara terhadap anak ini, saya yakin anak ini juga akan menanggapinya dengan baik, dan mudah-mudahan dengan cara yang saya lakukan untuk mendekati secara pribadi, anak ini menyadari bahwa apa yang telah dia lakukan itu salah, kemudian mau berubah diri menjadi siswa yang lebih baik lagi. Ya. Apa yang Ibu rencanakan ini akan didukung oleh seluruh warga sekolah untuk melakukan hal yang sama. Karena kita semua tahu kan Bu, ya setiap anak itu membutuhkan rasa aman dan rasa nyaman ketika dia ada di sekolah. Ketika dia merasa aman dan nyaman, maka dia akan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Iya, itu yang saya maksudkan, Pak. Jadi ya makanya saya punya rencana untuk melakukan pendekatan secara pribadi untuk memunculkan rasa aman dan nyaman di hati anak itu. Seperti itu, Oh, Pak. iya, oke, ya Bu. Terkadang kan ada beberapa guru yang cenderung hanya menyalahkan saja tanpa mau mengetahui apa sih sebenarnya permasalahan yang dihadapi anak ini. Nah, kenapa anak ini bisa melakukan kesalahan-kesalahan tersebut? Ada saja yang belum menyadari terkait itu. Nah, apakah Ibu yakin dengan cara ini Ibu akan berhasil untuk menangani masalah anak tersebut? Iya, saya insya Allah saya sangat-sangat yakin bahwa saya nantinya akan berhasil untuk mengajarkan anak ini, karena saya tahu bahwa setiap manusia itu pasti memiliki hati, dan ketika hati itu tersentuh, saya yakin mereka akan mau sadar ya terhadap apa yang sesungguhnya mereka lakukan, apakah itu benar atau salah, karena bagaimanapun juga sebodoh apapun, sejelek apapun anak itu adalah manusia. Jadi setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan tentunya itu akan jadi harapan saya seperti itu. Nah, sekarang jika misalkan nih setelah rencana Ibu ini bisa benar-benar dilakukan, dan kalau dalam menjalankan rencana Ibu menemui kendala yang sama lagi, jadi kalau Ibu nanti punya kendala yang sama lagi seperti sebelumnya, apa kira-kira yang Ibu akan lakukan? Iya, jadi pertama tentunya saya akan merefleksi kembali apa yang sudah dilakukan.
kesepakatan yang sudah saya lakukan dengan guru mata pelajaran, kemudian seandainya pun gagal lagi ya, saya akan minta bantuan kepala sekolah untuk membantu saya memecahkan permasalahan ini, dan itu nanti akan diperbaiki sehingga nantinya akan menemukan solusi yang paling tepat. Iya, iya. Nah, dari diskusi kita hari ini, bisa kira-kira Ibu jelaskan secara rinci apa rencana atau apa yang akan dilakukan ke depan mengatasi masalah ini, Bu? Iya, jadi pertama sekali ya, saya akan mengadakan kesepakatan terlebih dahulu dengan guru mata pelajaran untuk bagaimana cara kita menangani masalah anak ini. Kemudian bagaimana cara kita memecahkan masalah itu, saya akan menemui orang tuanya secara langsung dan akan menceritakan kepada orang tuanya permasalahan anaknya. Ya, dan dari sana kita akan bersama-sama untuk memecahkan permasalahan yang kita, sehingga didik ini. Halo Pak. Oh, iya, iya. Bagus sekali, Bu. Jadi Ibu sudah menemukan solusi. Halo? Sudah dengaran, Bu, Iya Pak, suara iya. saya? Iya. Ya, ya, saya sudah mendengarkan urian Ibu. Bagus sekali, Bu. Jadi Ibu sudah menemukan nih solusi dari permasalahan yang selama ini Ibu hadapi. Nah, untuk menjalankan rencana ini, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan? Iya. Jadi untuk komitmen ini saya akan berusaha sepenuhnya untuk memperbaiki semuanya ini. Jadi saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk mengubah, untuk menyadarkan anak didik saya bahwa apa yang sudah dia lakukan itu keliru dan kemudian mau berubah menjadi siswa yang lebih baik lagi. Serta saya juga akan tetap bekerja sama dengan guru mata pelajaran lainnya untuk membuat kesepakatan bagaimana treatment cara menangani permasalahan yang terjadi. Iya, Bu. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Siapa saja ya, ya mungkin tentunya ya dukungan dari pihak sekolah, kepala sekolah, kemudian guru mata pelajaran, orang tua atau iya ya, orang tua murid dan tentunya adalah anak itu sendiri. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana Ibu akan mengukur nih tingkat keberhasilan apa yang Ibu lakukan ke depannya? Iya, tentunya saya akan melakukan pemantauan secara berkala bersama guru-guru lainnya untuk melakukan pemantauan terhadap anak ini. Oh iya, berarti dipantau secara berkala ya Bu. Bisa diberikan Bu, kayak contohnya kira-kira? Iya Pak. Jadi misalnya gini, setiap 2 minggu sekali ya, begitu saya akan memantau dan melakukan refleksi dari apa yang saya lakukan. Iya, Seperti iya. itu, Pak. Oke, luar biasa sekali Bu. Saya sangat salut dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Walaupun agak singkat karena kita melakukannya hanya dengan cara virtual. Nah, hari ini Ibu sudah punya rencana yang jelas, kemudian bisa diukur, termasuk juga Ibu sudah punya antisipasi dalam menjalankannya. Rencana saya juga tahu betul
Ibu adalah guru sangat menjunjung tinggi profesionalisme, Ibu punya loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru. Semoga permasalahan ini bisa Ibu atasi dengan semua yang Ibu sudah jelaskan tadi. Ditambah lagi, Ibu tadi akan meminta dukungan dari berbagai pihak. Tetap semangat ya, Bu. Iya, terima kasih banyak untuk hari ini sudah mau berdiskusi dan mendengarkan permasalahan saya, Pak. Iya, Bu, sama-sama. Oh iya, kalau menurut Ibu nih, kira-kira diskusi kita hari ini sudah berhasil atau belum, Bu? Sudah berhasil, Pak. Tinggal kita lihat bagaimana nantinya hasil pelaksanaan aksi nyata. Tapi saya yakin rencananya sudah jelas, spesifik sekali, kemudian sudah terukur dengan jelas, kemudian kendalanya juga sudah pasti. Oke, Bu, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dengan saya siang hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dapat belajar banyak dari Ibu. Semoga kedepannya kita dapat menjalankan fungsi dan peran kita sebagai guru untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada anak murid kita ya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.